Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Sunaria dari S1 Farmasi kelas A, semester 4, Fakultas Farmasi Universitas Pekalongan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang reformulasi sediaan krim ekstrak kulit buah manggis sebagai anti jerawat. Nah, sebelum kita masuk ke reformulasi, terlebih dahulu kita mengenal apa itu krim. Pengertian krim menurut Farmakope edisi 4 merupakan sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Tipe krim sendiri ada dua, air dalam minyak, seperti contohnya ada cold cream, dan minyak dalam air, contohnya adalah vanishing cream. Komponen krim sendiri ada tiga, fase air, fase minyak, dan emulgator. Formulasi baku yang saya gunakan, saya ambil dari Formularium Medicamentorum Selectum atau FMS halaman 100. Alasan penggunaan formulasi baku ini karena basis vanishing cream memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, mudah dicuci dengan air, memiliki daya sebar yang baik, serta pelepasan obat yang baik ke dalam kulit. Nah, formulasi bakunya sebagai berikut. Berikut ini merupakan formulasi baku sediaan krim yang diambil dari FMS halaman 100. Bahan-bahannya terdiri dari asam stearat sebagai emulgator, ada gliserin sebagai humektan, ada natrium biborat sebagai pengawet, triethanolamine atau TEA sebagai emulgator, mipagin sebagai pengawet, dan aquades sebagai pelarut. Formulasi baku yang saya gunakan merupakan formulasi basis vanishing cream yang belum mengandung zat aktif. Untuk itu, pada reformulasi kali ini, saya melakukan pengembangan dengan penambahan zat aktif, perubahan formulasi emulgator, perubahan kombinasi pengawet, serta penambahan stiffening agent dengan tujuan menghasilkan formulasi krim yang stabil dalam penyimpanan. Formulasi sediaan krim yang akan saya buat dimaksudkan sebagai krim anti jerawat dengan konsep back to nature. Salah satu bahan alam yang berkhasiat sebagai anti jerawat yaitu kulit buah manggis. Nah, pengembangan ini berdasarkan jurnal penelitian Melina dan kawan-kawan tahun 2018 tentang efektivitas antibakteri ekstrak kulit buah manggis terhadap bakteri penyebab jerawat. Berdasarkan jurnal tersebut menyatakan bahwa penggunaan ekstrak kulit buah manggis lebih dari 2% dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat seperti Staphylococcus aureus. Dan yang kedua, perubahan konsentrasi emulgator. Pengembangan ini berdasarkan jurnal penelitian Saryanti dan kawan-kawan tahun 2019 tentang optimasi formula sediaan krim minyak dalam air dari ekstrak kulit pisang kepok. Dalam jurnal tersebut terdapat 8 formula yang membandingkan emulgator, asam stearat, dan TEA dalam berbagai formulasi. Formulasinya sebagai berikut. Dari formulasi tersebut dipilih formula 4 dengan perbandingan asam stearat 16,7 dan TEA 2,3 karena menghasilkan sediaan krim yang stabil dalam penyimpanan. Yang ketiga yaitu perubahan zat pengawet. Pengembangan ini berdasarkan buku Pharmaceutical Excipient 3rd Edition karangan HKP tahun 2000 yang menyatakan bahwa kombinasi propil paraben 0,002% dan metil paraben 0,18% dapat digunakan sebagai pengawet yang baik pada berbagai sediaan farmasi. Selain itu, menurut Rowe tahun 2009 menyatakan bahwa metil paraben efektivitasnya akan meningkat sebagai pengawet jika dikombinasikan dengan paraben lainnya. Terakhir, penambahan stiffening agent. Pengembangan ini berdasarkan jurnal penelitian Utari dan kawan-kawan tahun 2019 tentang optimasi formula sediaan krim ekstrak rimpang kunyit dengan variasi konsentrasi setil alkohol. Nah, dalam jurnal tersebut terdapat 3 formula yang menggunakan setil alkohol dalam berbagai konsentrasi. Formulasinya sebagai berikut. Dari ketiga formula tersebut dikatakan bahwa formula 2 dengan kandungan setil alkohol 7% menghasilkan formulasi sediaan krim yang stabil dalam penyimpanan.
Berikut ini merupakan reformulasi sediaan krim yang telah dilakukan. Terdiri dari ekstrak kulit buah manggis, konsentrasi 3,125% sebagai zat berkhasiat, ada asam stearat 16,7% sebagai emulgator, TEA 2,3% sebagai emulgator, gliserin 10% sebagai humektan, setil alkohol 7% sebagai stiffening agent, metil paraben 0,18% sebagai pengawet, propil paraben 0,02% sebagai pengawet, dan terakhir ada aquades sampai 100% sebagai pelarut. Alasan penggunaan zat aktif yang berupa ekstrak karena formulasi sediaan krim yang akan saya buat dimaksudkan sebagai krim anti jerawat dengan konsep back to nature. Konsep back to nature sendiri menjadi tren saat ini karena membawa masyarakat kembali memanfaatkan bahan alam untuk pengobatan. Pengobatan dengan bahan alam memiliki beberapa kelebihan, salah satunya dapat menetralisir efek samping yang tidak diharapkan seperti pada penggunaan obat kimia. Nah, salah satu tanaman yang terbukti efektivitasnya sebagai anti jerawat yaitu ekstrak kulit buah manggis. Maka pada formulasi kali ini saya menggunakan ekstrak kulit buah manggis dengan konsentrasi 3,125%. Selanjutnya yaitu alasan perubahan konsentrasi emulgator. Pada formulasi baku sendiri digunakan emulgator asam stearat 13,99% dan TA 0,98%. Konsentrasi TA tersebut belum masuk dalam range konsentrasi TA sebagai emulgator menurut Rowe tahun 2009. Konsentrasi asam stearat sebagai emulgator sendiri yaitu 1-20%, sedangkan konsentrasi TA sebagai emulgator yaitu 2-4%. Untuk itu, dilakukan perubahan konsentrasi emulgator menjadi asam stearat 16,7% dan TA 2,3% dengan tujuan menghasilkan formulasi sediaan krim yang stabil dalam penyimpanan. Selanjutnya yaitu alasan perubahan zat pengawet. Menurut peraturan BPOM tahun 2018 tentang persyaratan teknis bahan kosmetika menyebutkan bahwa natrium diborat tidak boleh digunakan pada kondisi kulit yang terkelupas atau teriritasi. Karena jerawat sendiri merupakan keadaan kulit yang teriritasi, maka pada formulasi kali ini dilakukan perubahan zat pengawet natrium biborat diganti menjadi kombinasi antara metil paraben 0,18% dan propil paraben 0,002% dengan tujuan untuk meningkatkan aktivitas antibakteri atau antimikroba pada sediaan yang dibuat. Konsentrasi metil paraben sebagai pengawet sendiri menurut literatur yaitu 0,02 sampai 0,3%, sedangkan propil paraben sebagai pengawet yaitu 0,01 sampai 0,6%. Yang terakhir yaitu alasan penambahan stiffening agent. Pada formulasi baku sendiri belum terdapat stiffening agent, maka pada formulasi kali ini dilakukan pengembangan dengan penambahan setil alkohol 7% sebagai stiffening agent yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas, tekstur, serta konsistensi pada sediaan krim yang dibuat. Menurut literatur sendiri, konsentrasi setil alkohol sebagai stiffening agent yaitu 2-10%. Berikut ini merupakan perhitungan pengambilan bahan untuk pembuatan krim sebanyak 100 gram. Caranya, konsentrasi masing-masing bahan dikalikan dengan 100 gram. Untuk aqua de sendiri, 100 ml dikurangi total bahan yang digunakan. Pembuatan sediaan krim ini diawali dengan pemisahan bahan-bahan seperti fase air dan fase minyak. Diawali dengan fase minyak yang terdiri dari asam stearat dan setil alkohol dimasukkan ke dalam cawan, lalu ditambahkan dengan propil paraben, kemudian dilebur di atas water bath. Fase air yang terdiri dari TA, gliserin, dan aquades dimasukkan ke dalam beker gelas,
ditambahkan dengan metil paraben. Fase minyak yang telah melebur dimasukkan ke dalam mortir hangat lalu diaduk sampai homogen. Ditambahkan dengan fase air sedikit demi sedikit dan diaduk perlahan hingga terbentuk massa krim. Terakhir, tambahkan ekstrak kulit buah manggis sedikit demi sedikit dan diaduk hingga homogen. Setelah dilakukan pembuatan sediaan krim, selanjutnya dilakukan evaluasi sediaan krim dengan tujuan mengetahui sifat fisik dari sediaan krim yang dibuat. Evaluasi sediaan krim terdiri dari: pertama, ada uji organoleptis yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian produk akhir dalam hal warna, bau, dan bentuk. Yang kedua, ada uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui tercampurnya semua bahan-bahan yang ada dalam sediaan krim. Evaluasi yang ketiga yaitu uji pH krim bertujuan untuk mengetahui keamanan krim saat digunakan pada kulit sehingga tidak mengiritasi kulit. Menurut literatur sendiri, pH krim yang baik yaitu berkisar antara 4,5 sampai 6,5. Yang keempat yaitu uji tipe krim bertujuan untuk mengetahui apakah tipe krim yang dibuat sesuai dengan tujuan pembuatan krim. Evaluasi yang kelima yaitu uji daya sebar krim bertujuan untuk mengetahui kelunakan sebuah krim pada saat dioleskan pada kulit. Menurut literatur sendiri, krim yang baik mempunyai daya sebar yaitu 5-7 cm. Evaluasi yang keenam yaitu uji daya lekat. Ini bertujuan untuk melihat lama kemampuan krim melekat pada kulit. Menurut literatur, krim yang baik itu melekat lebih dari 4 detik. Yang terakhir yaitu uji daya proteksi yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan krim untuk melindungi kulit dari pengaruh luar seperti asam, basa, debu, dan sinar matahari. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.